Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kita jumpa lagi. Pak, tolong sepilkan Pak untuk kopi tim-tim yang berusia 2 tahun. Apa yang harus kita lakukan Pak? Dan biasanya akan ada yang namanya pemangkasan tipis-tipis atau pengambilan cabang, atau disebut pengaturan cabang, sahabat tani ya. Oke, akan kita bahas sahabat tani ya, cara praktek untuk kopi tim-tim yang berusia 2 tahun atau 2 tahun lebih lah ya. Oke, baik sahabat tani, di belakang rumah saya ada sedikit tempat ya. Tidak terlalu luas juga sih. Ini sisa tempat ya dari belakang rumah saya sahabat tani. Jadi daripada kosong saya tanamilah kopi tim-tim sahabat tani. Ini kopi tim-tim semua. Hanya muat sekitar 9 batang. Usianya sama semua sahabat tani, 2 tahunan lebih ya. Nah, seperti inilah penampakannya kopi tim-tim kita ya sahabat ya. Alhamdulillah berhasil berbuah semuanya di setiap cabang sahabat tani. Ini masih dalam tahap pembuahan pertama sahabat tani. Untuk kopi tim-tim biasanya nanti pembungaan keduanya akan muncul setelah kopi Ateng Super selesai pembungaan kedua sahabat tani ya. Nah, ini lagi sahabat tani. Nah, ini tanda-tanda pembungaan kedua sudah mulai muncul. Pembuahan pertama sudah lebih dulu muncul lah, seperti ini. Karena lahannya sempit sahabat tani, jadi saya tanam rapat sahabat tani. Nih, sangat rapat sekali. Sekitar 1 meteran ini sahabat tani. Kenapa 1 meteran? Karena lahan sempit ya. Batasnya ya ini, pagaran ini. Pagaran kawat. Jadi kalau untuk saya sahabat tani, biar lahan kecil sekalipun tetap saya tanami kopi. Nah, itulah jiwa saya, memang hobinya bertani kopi sahabat tani ya. Mungkin kalau yang berhobinya hortikultura ya pasti hobinya ya hortikultura ya kan. Alhamdulillah, biarpun rapat seperti ini sahabat tani, kalau kita tahu cara pruning pasti akan menghasilkan buah yang banyak kok ya. Jadi kalau menurut saya soal jarak tanam bagi saya nggak penting sahabat tani. Yang paling penting tekniknya, pemangkasannya. Karena kalau pemangkasannya selalu kita lakukan sahabat tani, sudah pasti terjadi yang namanya kelonggaran ya, sirkulasi udara lancar dan matahari masuk. Itu intinya sahabat tani. Jadi masalah jarak tanam kok bagi saya berapa kali berapa itu tidak ada hubungannya. Yang penting jangan terlalu rapat, itu aja sahabat tani. Ini saya ambil 1 meter kali 1 meter aja nih, rapat-rapat. Bisa disebut mata 5 nih sahabat tani ya. Nih rapat. Oke, kita bahas tentang bagaimana pengaturan yang benar cabang kopi tim-tim agar buahnya maksimal dan terhindar dari yang namanya semut. Karena semut suka daerah yang gelap, dan terhindar dari penyerangan jamur-jamur layu fusarium lainnya yang datang akibat kondisi tanaman kita lembab, tertutup dan gelap ya sahabat tani ya. Oke, baik sahabat tani, untuk langkah awal bagi sahabat tani yang memiliki atau menanam kopi tim-tim yang kondisinya sama seperti ini, umur 2 tahunan lebih, sudah berbuah ya. Langkah pertama yang perlu kita perhatikan adalah cabang di paling bawah sahabat tani. Yang paling bawah kita perhatikan. Nah, ini udah saya ambil sebenarnya ya. Nah, ini kemari. Dari dasar tanah sampai ke atas ini itu memiliki ukuran sekitar 1-2 ya, 1-2 jengkal. Ya, jadi ingat sahabat tani, 2 jengkal dari dasar tanah. Ini ranting atau cabang yang ada di sini semuanya diambil sahabat tani. Alasannya kuat, kenapa? Karena cabang di paling bawah ini itu sudah jaminan tidak akan mengeluarkan buah yang banyak. Walaupun di tempat sahabat tani nanti ada melihat buahnya satu-satu, kan begitu ya. Itu lebih baik diambil aja. Dan juga cabang yang paling bawah ini itu biasanya lebih kuat menyerap nutrisi atau unsur hara apabila sahabat tani memberikan pupuk ya kan. Nah, maka cabang yang paling bawah ini akan mengganggu cabang yang atas, sehingga produksinya akan berkurang.
Itu alasannya sahabat tani. Jadi diambil ya. Atur 2 jengkal sahabat tani ya. 1 2. Nah, berarti ini harus kita ambil. Maka kita potong. Oke. Nah, jadi dengan seperti ini juga sahabat tani, ada lagi ya, sirkulasi udara lancar. Waktu masuk air hujan pun tidak tertutup bagian bawah ini sahabat tani. Jadi banyak alasannya kenapa cabang atau ranting paling bawah ini harap diambil. Ukuran dari dasar tanah sampai ke atas itu 2 jengkal sahabat tani ya. Setelah itu beres sahabat tani. Ya, untuk bagian bawah itu sudah beres. Oke, langkah kedua apa Pak? Langkah kedua ukur. Dari batang cabang ini kita ukur juga, bisa sejengkal, bisa juga 2 jengkal. Saya ambil sejengkal. Nah, karena ini udah saya ambil nih sahabat tani ya. Ini ada bekasnya, udah saya ambil. Jadi ini kemari saya biarkan aja. Nah, kalau seperti ini namanya cabang ganda sahabat tani, kurangi 1. Oke. Nah, baru kita berkeliling pantau. Pokoknya seluruh cabang ini kita kasih 1 jengkal. Jarak dari batang. Dari batang ini, cabang ini kita ambil 1 jengkal. Oke, kita ukur. Nah, ini ada cabang ya, 1. Berarti ini kita ambil sahabat tani. Nah, karena ini masuk pembungaan, jadi nah seperti ini sahabat tani kan pembungaan. Nah, ini jangan dicopot pakai tangan sahabat tani, tapi pakai gunting seperti ini. Jangan terlalu rapat. Selesai ya. Oke, kita lihat lagi ya, ini juga ya. Oke. Nah, ini ada sejengkal ya sahabat tani ya. Nah, ini cabang cacing. Dan ini cabang produksi. Oke. Kita kalahkan yang ini. Nah, seperti itu. Nah, ini juga. Oke. 1 jengkal ya. Ini bagaimana? Adakah 1 jengkal? Ada ya. Jadi aman sahabat tani. Ya, untuk kopi muda ini kita kosongkan, seluruhnya kita kosongkan. 1 jengkal ya. Nah, selebihnya biarkan aja sahabat tani. Jadi semua cabang ini sahabat tani, yang sahabat tani tengok ini produksi semua. Jadi untuk kopi yang 2 tahunan, kopi tim-tim 2 tahunan lebih sedikit boleh juga ya. Itu semuanya masih produksi. Jadi kita cukup fokus kurangi di sini aja. Pangkas tipis-tipis saja, tak perlu berat-berat. Karena semua masih berproduksi, kecuali kalau kopinya sudah masuk ke 4 tahunannya ya. Oke, untuk langkah selanjutnya sahabat tani yang diperhatikan adalah cabang yang saling menimpa. Ini cabang, kira-kira menimpa tidak ya? Nah, kalau nggak menimpa jangan diambil. Tapi kalau menimpa silahkan diambil. Kita ambil contoh. Ini ada cabang ganda namanya. Ya, cabang ganda. Tuh. Oke. Jadi kita ambil yang ini sahabat tani. Kenapa? Ini jigrak ke atas. Nanti akan berbuahnya ke atas. Bukan berarti ini nggak produksi ya, ini produksi kok. Cuma karena dia tumbuhnya ke atas, nanti berbuahnya ke atas menutupi temannya ini gitu. Jadi kita ambil aja. Tuh. Ini namanya pengaturan. Nah, seperti ini pengaturan sahabat tani. Nah, kalau sekiranya cabang rantingnya nggak ada yang menimpa, sudah aman gitu ya. Tipis-tipis saja, jangan berat-berat sahabat tani. Karena atas nama tanaman masih muda seperti ini, itu produksinya semua cabangnya masih produksi ya. Ingat ya. Jadi intinya sahabat tani, buat aja seperti ini sahabat tani. Yang penting tidak saling menimpa satu sama lain ya. Cabang kemari aman, cabang kemari aman, yang ini juga aman ya, tidak menimpa ya. Ini juga dan seterusnya. Nah, itu namanya disebut pengaturan cabang sahabat tani. Nah, jadi tempat sahabat tani ya lakukan seperti ini sahabat tani. Sudah beres. Untuk kopi muda
pengurusannya tidak rumit kok ya. Ini kan ada 2 cabang lagi nih sahabat tani. Ini cabang, cabang, dan ini cabang. Tapi ini karena dia menonjok ke atas atau meluncur ke atas, maka yang bawah ini kita kalahkan. Nah ini cabang juga kita kalahkan seperti ini. Nah yang berarti sekitaran ini sahabat tani sudah kosong, sekitaran sejengkal 2 jengkal sudah aman. Nah nanti setelah cabang-cabang di bawah ini kita ambil 2 jengkal, maka pembungaan akan muncul di atas dengan merata seperti ini ya, akan merata seperti ini. Jelas ya sahabat tani ya. Nah cukup seperti itu. Dan yang selanjutnya sahabat tani, perlu juga kita cek mana cabang dan ranting-ranting yang kering yang ada pada tanaman kopi muda kita ini sahabat tani ya. Karena itu juga bisa mengganggu penyerapan unsur hara. Karena cabang kering yang ada pada kopi ini belum tentu dalamnya kering sahabat tani. Kadang-kadang basah, kelihatan dari luar kering gitu ya, ternyata dalamnya masih basah dan masih hidup. Jadi pemberian pupuk kita tadi akan terganggu di situ sahabat tani. Oke. Ada juga cabang yang hidupnya tidak teratur seperti ini sahabat tani, mengarah ke dalam. Nah seperti ini. Nah ini diambil merapat ya, merapat. Nah ini kemari kan harusnya 1 jengkal, ini kan harus diambil tuh. Nah, ini ada yang patah, berarti daripada dibiarin mending diputuskan saja seperti ini. Nah karena ini bagian bawah seperti ini contohnya sahabat, ini bawah ya. Nah buahnya ada sedikit sahabat, tidak banyak seperti ini, tapi nanti buahnya ke tanah seperti ini. Nah jadi baiknya macam mana Pak? Ya ambil aja. Oke. Nah ini 1 2. Nah berarti ini harus diambil nih, 1 2 ini harus diambil. Biar berbuah sedikit, biarpun ada banyak di bawah ini harus diambil. Karena sama aja sahabat tani, kalau buahnya ke tanah, yang ada buahnya busuk sahabat tani. Nah seperti ini. Oke. Nah ini kira-kira ada sejengkal nggak ya? Nih. Oh lewat. Oke. Karena lewat, kita ambil. Nah kita tengok buahnya kira-kira sampai ke tanah nggak sahabat tani itu. Nah sudah aman ya sahabat tani ya, sudah aman. Oke, nah seperti ini. Ini kan udah keluar bunga sahabat tani. Jadi jangan sayang-sayang, kalau nggak sesuai sama ukurannya ambil. Oke. Nah kira-kira udah ada sejengkal ya. Oke udah ada sejengkal. Ini ambil. Oke. Nah ini seperti ini bergandeng, ini atau lawan arah tuh ambil. Nah ini ranting yang berpenyakit ya, ambil. Ini arahnya tidak teratur, ambil. Ini ambil. Nah pokoknya yang berpenyakit juga kita ambil seperti ini. Ini kita biarkan aja karena sudah patah ini ya. Ini akan menghasilkan buah lagi kok ya sahabat tani. Nah ini karena di bagian ini sudah nggak ada, cuma ada bagian ini. Nah bagian ini berarti ambil saja. Tuh beres. Kita cek lagi sahabat tani. Nah lebih baik kita jangan buru-buru pengambilan cabang-cabang keseluruhannya ini ya, jangan buru-buru, nanti ada yang ketinggalan gitu. Nah seperti ini sahabat tani, seperti ini. Nah ini 1 2, kira-kira mengganggu yang bawah enggak gitu, kita tengok.
Nah ini tidak ya, tidak mengganggu karena jaraknya ini sama cabang ini menjauh, jadi aman. Oke. Nah ini ada dua sahabat tani, ini ada dua, satu dua, kita ambilkan yang atasnya aja seperti ini. Nah dah selesai sahabat tani, jadi mudah kalau nggak ada yang sulit ya. Oke baik sahabat tani, inilah dia semua cabang yang sudah saya ambilkan di bagian bawah ini sahabat tani ya. Pokoknya ukuran 2 jengkal, 1 2 ya, 2 jengkal sahabat tani, udah beres. Inilah dia, udah saya tumpukkan, bahkan ada yang sudah muncul bunga tapi nggak banyak. Repkan aja sahabat tani daripada susah kemudian hari. Karena kalau berbuah nanti biasanya buahnya akan ke tanah, nanti akan terjadi namanya pemasakan buah nggak bagus ya, atau copot terinjak di saat panen sahabat tani. Jadi penting ya, harus diambil. Oke itu sahabat tani, semoga mudah dipahami. Dan untuk sahabat tani semua yang ada berbudidaya tanaman kopi tim-tim, silahkan coba ini. Saya bagikan pengalaman ini karena saya sudah mencoba dan berani saya bagikan. Kecuali saya nggak ada pengalaman, pasti saya takut ya membagikannya. Oke kalau begitu sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.